Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lebak, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Nita Nur Malasari dari SMKN Satuan Gunung. Saya, Hebi Suebi, SD 4 Ceras. Saya, Vini Fitriani dari SMP Negeri 3 Rangkas Bitung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Vini, apa kabarnya? Selamat pagi Pak, waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana Ibu hari ini? Perasaan saya deg-degan nih Pak ya, karena Bapak mau supervisi saya, jadi saya deg-degan banget ini. Nah, sekarang ya, coba ambil nafas dari hidung. Tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut. Nah, perlahan. Bagaimana rasanya Ibu sekarang? Alhamdulillah Pak, lumayan tenang Pak. Sekarang lebih lega ya. Iya. Alhamdulillah untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Nita ya. Betul Pak. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching ini? Saya sudah menyiapkan alur tirta ya Pak ya, untuk proses coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, bagus Ibu. Jadi coaching kali ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan pertanyaan alur tirtanya dengan rasa jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Sebetulnya saya ingin tiga-tiganya ya Pak ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga memiliki kesadaran yang penuh Pak, atau presisi. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan juga, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif dan presensi, atau kesadaran penuh. Kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Mungkin yang saya ingin observasi sama Bapak yang spesifiknya itu yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini sepertinya saya bisa membantu coaching nanti untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka. Luar biasa sekali Ibu ya. Indikator dan peta pencapaian bagaimana yang ingin Ibu proses dalam coaching kali ini? Saya ingin Pak setelah proses coaching ini, coach saya yaitu Bu Nita itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami Pak. Baik Ibu, tujuan yang sangat luar biasa. Tetap semangat, semoga apa yang diharapkan dapat tercapai. Untuk partisipasi sudah kita usahakan. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama Ibu Nita. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Ibu Vini. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sehat ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Kita kemarin udah janjian ya Bu ya. Nanti ada kesempatan ya. Saya ingin curhat sama Ibu boleh nggak? Boleh dong. Ya, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih perasaan Bu Nita hari ini gimana? Perasaannya sih alhamdulillah ya Bu. Perasaan saya tenang, cuma ada sedikit kegalauan aja ya Bu. Alhamdulillah kalau tenang ya. Tapi untuk galaunya ini bisa diceritakan ya Bu ya? Waktu itu apa ya? Jadi begini ya Bu ya. Saya ini ingin melaksanakan ya Bu ya pembelajaran pendekatan diferensiasi proses Bu di kelas. Jadi saya ini ingin mendapatkan pencerahan Bu atau penguatan ya Bu ya, agar saya tidak ragu lagi Bu dalam menerapkan pendekatan diferensiasi ini.
Baik, Bu Nita. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses ya, Bu ya? Iya. Apa nih yang Bu inginkan dari percakapan kita hari ini? Jadi sebetulnya Bu, saya ingin mendapatkan gambarannya Bu ya tentang pendekatan diferensiasi proses ini. Nah, karena saya mengajar di SMK ya Bu ya, di kelas rendah yaitu di kelas 10 gitu. Baik. Jadi Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran berdiferensiasi proses ini ya di SMK yang Ibu ajar di kelas 10. Kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi apa yang sudah Ibu lakukan? Sebelumnya Bu, saya sudah pernah melakukan pendekatan diferensiasi produk ya Bu ya. Cuman kan untuk yang sekarang saya ingin mencoba Bu, pendekatan diferensiasi yang proses Bu. Jadi kan saya itu sudah pernah melakukan asesmen sebelumnya ya, asesmen biosmotik. Saya juga pernah mengelompokkan murid menjadi tiga gaya belajar itu, ada auditori, ada kelompok kinestetik ya Bu ya, ada juga kelompok visual. Nah, dan menanyakan juga Bu kepada murid tentang minat dan bakat anak gitu. Oh iya, bagus sekali Bu, luar biasa sekali ya. Jadi Bu Nita ini sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, itu salah satunya dengan mengelompokkan gaya belajar mereka. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, dan juga visual gitu ya. Oke, menurut Ibu nih dari ketiga kelompok ini, kelompok mana? Dari ketiga kelompok ini Bu ya, dari visual, auditori, dan kinestetik, menurut saya ini hampir sama banyaknya sih Bu. Sama banyaknya ya Bu ya. Baik, kira-kira pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar daya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses ini berjalan dengan maksimal? Jadi saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, yang tentunya disesuaikan dengan minat dan bakat anak ya Bu ya, dan disesuaikan dengan pilihan mereka. Dan juga saya memiliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran Bu yang disesuaikan dengan media ya Bu ya, seperti misalnya audiovisual atau juga menggunakan lembar kerja peserta didik Bu. Nah, seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyiapkan materi Bu melalui gambar Bu agar menarik kepada anak ya Bu ya. Kalau untuk kelompok audio biasanya melalui suara, dan kelompok kinestetik saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan ya Bu ya materi yang mereka tentukan sendiri Bu. Luar biasa Ibu Nita ya, sudah mempersiapkan perencanaan dengan baik sekali. Ibu sudah mengelompokkan siswa, kemudian sudah membuat medianya juga ya, berupa LKPD, ada yang gambar, kemudian ada juga suara ya Bu, yang menampilkan suara. Baik, selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut Bu, agar pembelajaran diferensiasi ini dapat dilakukan dengan maksimal? Jadi selanjutnya Bu yang saya akan lakukan ya Bu, saya mengevaluasi Bu pembelajaran diferensiasi yang telah saya laksanakan dengan mengajak Bu rekan teman saya Bu ya, rekan sejawat saya untuk memantau Bu pada saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, saya juga akan melakukan refleksi kepada murid Bu. Jadi saya ingin tahu Bu bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan. Jadi sehingga saya bisa menerima umpan balik Bu dari rekan sejawat atau murid saya. Bu Nita, bagus sekali ya Bu Nita, luar biasa. Dengan evaluasi dan refleksi, Ibu akan menerima umpan balik ya sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Bagus sekali. Selanjutnya Bu, langkah awal apa yang Ibu rencanakan nih untuk persiapan? Langkah awalnya Bu, saya akan membuat rencana pembelajaran, kemudian juga saya akan menentukan medianya Bu, dan juga saya meminta murid Bu membantu saya membawa alat-alat ya Bu ya, karena nanti adanya praktik Bu yang dilakukan oleh murid. Bagus sekali rencana persiapannya ya, Ibu melibatkan siswa juga ya Bu ya untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran ini. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses ini? Saya akan melakukannya insya Allah minggu depan Bu. Jadi saya akan komunikasi dulu dengan rekan sejawat saya. Selanjutnya juga saya akan komunikasi dengan kepala sekolah. Iya, luar biasa sekali. Ibu telah merencanakan aksi nyata ini dengan sangat baik ya Bu ya. Ada dukungan dari kepala sekolah dengan rekan sejawat juga. Bagaimana perasaan Ibu sekarang nih setelah kita ngobrol ya? Kesimpulan apa yang saya buat? Alhamdulillah ya Bu ya, kan tadi dari awal saya kan galau ya Bu ya, bingung gitu yang curhat. Alhamdulillah dengan ngobrol dengan Bu ini saya merasa tercerahkan ya Bu ya, dan juga tadi tujuan saya kan ingin mendapatkan gambaran ya Bu tentang diferensiasi proses ini. Nah, alhamdulillah juga saya mendapatkan gambaran. Jadi langkah awal saya itu langsung buat RKP dulu ya Bu ya. Selanjutnya saya juga menentukan media atau bahan ajarnya ya Bu ya, dan saya akan melibatkan juga Bu rekan sejawat, dan sekarang Bu saya lebih bersemangat lagi dan ingin sabar Bu ingin memulainya.
Luar biasa sekali nih Bu Nita. Alhamdulillah ya Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih Ibu sudah menemukan solusi dari kegalauan Ibu selama ini ya. Saya tidak sabar nanti ke depannya ingin tahu hasil dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Nanti kita lanjut lagi berarti ya Bu ya, ngobrol ya. Iya siap. Nanti kapan-kapan kita Iya, sambil berbakso ya Bu ya. Siap Ibu. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Sama-sama, Bu Nita. Luar biasa dengan suatu coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach, yang mana saya amati Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang sudah tadi di awal kita obrolkan, dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat dilakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita obrolkan Bu? Menurut saya Pak ya, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa sudah sesuai indikator yang kita sepakati di awal tadi Pak ya. Saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach yaitu Ibu Nita. Ibu Nita juga sudah merasa terbuka untuk mengungkapkan kegalauannya sampai dengan menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, tadi saya juga mengamati Ibu, dan saya mohon izin untuk menyampaikan apa yang Ibu laksanakan tadi dalam coaching. Ibu telah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga ide coaching itu tergali dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapat solusinya oleh coaching sendiri. Waktu artinya tanya, dari ketiga kompetensi seorang coaching ke depan yang akan dikembangkan kompetensi apa? Kedepannya saya sepertinya akan mengembangkan masih sama Pak ya, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena kan dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini si coach ini lebih tergali potensinya untuk menemukan solusi atas permasalahan. Baik Ibu, ini bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Ya, alhamdulillah Pak, perasaan saya merasa senang sekali sudah disupervisi sama Bapak. Saya jadi tahu ternyata saya ini punya kemampuan Pak ya untuk menjadi coach, untuk melakukan coaching ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak ya, saya semakin bersemangat Pak. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dengan perasaan yang Ibu rasakan saat ini ya. Ya, terima kasih ya Pak ya sudah berbagi obrolan diskusinya hari ini. Kelak kedepannya ketika saya ingin disupervisi lagi, mungkin saya akan menghubungi Bapak. Baik, terima kasih sama-sama Ibu ini.